Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam Bu Novita. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa sehat. Ya, semangat Bu hari ini. Semangat dong. Hari ini tadi kebetulan ini anak-anak simulasi ANBK. Kemarin juga ini hari kedua kelas 5-nya. Oh, ya, kira-kira adakah yang bisa saya bantu Bu Dita? Iya Bu Nov, gini nih ceritanya. Jadi kan sebenarnya kalau di kelas itu banyak hiasan-hiasan kelas, banyak pajangan untuk portofolio siswa, banyak pekerjaan-pekerjaan siswa yang ditempel di tembok kayak gitu ya Bu Nov. Terus ada Iya. juga pojok baca untuk meningkatkan literasi anak kayak gitu Bu Nov. Dan yang mau saya ceritakan kali ini adalah jadi menurut saya pribadi itu pojok baca yang ada di kelas saya itu kayak kurang maksimal gitu loh. Jadi sudah ada tempatnya, sudah ada fasilitasnya, sudah ada bukunya, tapi untuk anak sendiri memaksimalkan buku bacaan supaya dibaca, pojok bacanya ditempati itu masih sangat minim, masih sangat jarang. Kayak mereka tuh kurang tertarik gitu loh. Itu Bu Nov. Baik, berarti nanti arah pembicaraan kita tentang minat anak untuk membaca, memanfaatkan pojok baca ya Bu ya. Iya, betul sekali memanfaatkan Iya, pojok baca. baik. Nanti kira-kira harapan Bu Dita setelah kita melakukan coaching ini apa kira-kira? Harapan saya setelah kita melakukan coaching ini nanti pojok baca di kelas saya bisa hidup kembali, bisa menyala, anak-anak senang membaca di pojok baca, kemampuan literasi anak-anak juga semakin meningkat. Begitu Bu Nov. Menurut Bu Dita, apa ya kira-kira yang membuat anak-anak kurang memanfaatkan pojok baca yang ada di kelasnya Bu Dita? Jadi kalau menurut saya, mereka itu kayak kurang ada ketertarikan gitu loh. Jadi kayak mereka tuh lebih asik main CB-nya. Jadi misal jam istirahat, habis mereka makan, jajan, proteinnya kayak gitu, duduk di bangkunya, udah lihat CB aja, lihat CB entah itu lihat YouTube, entah itu ngerjain kerjaan yang belum selesai, tapi mereka lebih milih itu sekarang. Terus otomatis kayak pojok baca yang di sudut kelas itu terbengkalai, kayak nggak ada yang nempati, kayak nggak ada yang duduk di situ baca-baca buku itu nggak ada. Dan dari saya sendiri mungkin saya akui saya juga kurang kayak kurang me, menyuruh, maksudnya menghimbau mereka untuk ayo kalau ada waktu luang coba pojok bacanya diinguk, diinceng gitu kayak saya kurang kayak gitunya. Mungkin itu. Oh, menurut Bu Dita, apa ada rencana-rencana yang mungkin akan Bu Dita, yang sudah Bu Dita lakukan dan akan Bu Dita lakukan agar pojok baca tersebut menjadi aktif kembali, anak-anak lebih minat lagi untuk memanfaatkan pojok bacanya? Jadi gini, kalau rencana saya ya Bu Noh, kalau cuman dari gurunya, nah, kalau dari saya ya, Masku, kalau dari saya pribadi, lingkup kecil berarti kan kelas saya nih. Kalau lingkup kecil nanti akan saya kasih semacam reward gitu, penghargaan, tapi nggak yang menimbulkan kesenjangan, nggak yang menimbulkan keirian, kayak gitu nggak. Jadi misal nih, satu hari saya bikin program, one day one book nih. One day one book itu satu hari satu buku. Nah, satu hari satu buku itu mereka harus membaca satu buku bebas, halamannya pun bebas. Yang penting mereka itu setelah membaca tahu apa yang dibaca dan dituliskan ke lembar literasi seperti itu. Nah,
Misal si A pagi ini membaca buku tentang cerita Malin Kundang misal nih. Jadi mereka yang dibaca tentang Malin Kundang itu apa sih isinya? Ceritanya gimana sih? Mereka tuliskan kembali. Mereka tuliskan kembali di buku literasinya, terus nanti ditaruh tempat rak yang sudah saya sediakan. Nanti rencana saya akan saya kasih tempat-tempat untuk masing-masing berindividu. Jadi nanti ada kotak-kotak seperti itu sejumlah siswa. Setelah mereka selesai membaca, dimasukkan ke kotaknya itu. Nah, nanti kan setiap hari terkumpul tuh, setiap hari terkumpul. Setelah itu nanti setiap 1 bulan akan saya jadikan seperti clipping gitu loh. Jadi di strap di clipping akhirnya jadi kayak buku. Lah, nanti ada daftar isinya. Halaman 1 nanti dia baca apa, halaman 2 baca apa, halaman 3 dan seterusnya. Itu nanti sampai 1 bulan. Terus kalau setelah itu kita kasih bintang. Jadi di kotaknya dia naruh kertas itu, kita kasih kayak pin atau stiker senyum, emoticon gitu, biar tambah semangat gitu. Itu 1 bulan sekali di organisasi seperti itu. Itu kalau lingkup kecil di kelas. Nah, rencana saya supaya nggak kelas saya aja yang seperti itu, nanti di sekolah pengennya saya ngomong sama tim literasinya, kan di sekolah saya ada tim literasi nih, ngomong ke tim literasinya untuk mengadakan lomba pojok baca. Jadi lomba pojok baca itu nanti yang kerja ya gurunya, ya muridnya, bisa juga ke paguyubannya. Jadi nanti anak-anaknya bisa cari referensi buku di perpustakaan, kira-kira buku apa yang mereka sukai supaya ditaruh di situ. Untuk saya sendiri juga saya mendekor atau mendesain pojok baca itu supaya menarik, supaya anak-anak tuh betah dan senang kalau baca buku di situ. Dan lagi kalau untuk paguyuban kita kan harus harus saling partisipasi aktif sama paguyuban. Jadi paguyuban ini rencananya saya libatkan bagi mama-mama yang mungkin nggak repot, yang punya waktu luang. Nanti di sela-sela jam setelah anak-anak pulang sekolah sambil jemput apa gimana gitu, monggo pinarak ke kelas, lihat pojok bacanya, kira-kira kurang apa, nanti kita bisa benahi bersama, kita tambah-tambahi bersama gitu, supaya menarik. Gitu, Bu Nov. Baik, tadi rencana Bu Dita berarti salah satunya memberi reward. Terus membiasakan anak untuk 1 hari 1 buku membaca ya Bu ya, itu di lingkungan lingkungan kecil. Terus rencana berikutnya untuk rencana lingkungan sekolah itu Bu Dita akan membicarakannya dengan tim literasi sekolah. Dan untuk orang tua ada paguyuban orang tua yang bisa ikut berpartisipasi di kelasnya gitu ya Bu ya. Iya, betul. Ya. Mungkin ada betul, rencana Buno. lagi. Jadi seperti itu. Baik, mungkin ada kalau rencana sejauh lagi ini sih, sejauh ini itu baru itu. Jadi nanti ini kan belum dijalankan ya. Semoga setelah dijalankan ini nanti pojok bacanya hidup kembali, kan mau nggak mau anak-anak kalau udah dikasih target gitu kan, bukannya kita nggak memerdekakan ya, Masku, dikasih tantangan gitu ya, kasih tantangan. Kalau mereka mampu menyelesaikan, terus dapat emoticon, terus dia lihat kerjaannya semakin hari semakin dikemas, semakin bagus, ya kan harus tambah semangat gitu ya. Apalagi teman-temannya kayak lihat, wah temanku kok sudah banyak, oh temanku kok bacanya sudah full misal 1 bulan itu 25 kertas, terus digabungkan sudah jadi 1 buku, kan otomatis terpacu nih anak-anak yang lain, jadi terpacu gitu. Rencana saya sih, angan-angan saya seperti itu. Nah, menurut saya, ya mungkin insya Allah nanti bisa berjalan lah kalau yang itu. Terus kalau untuk yang rencana yang kedua tadi saya ngomong sama tim literasi, mungkin ya harusnya berjalan sih. Soalnya kan itu kalau kerja sama guru-guru kelas yang lain, mungkin masalahnya juga nggak masalah dari saya saja, mungkin mereka pun juga merasakan hal yang sama. Jadi menurut saya nanti bakal setuju sih kita semua untuk melakukan ide-ide seperti itu. Sementara ini baru 2 aja sih, Bu Nov, ide saya. Kalau mungkin nanti di tengah perjalanan ini nanti saya menemukan ide lagi, ya mungkin akan saya implementasikan juga. Luar biasa. Kira-kira seberapa efektif rencana yang akan dilakukan Bu Dita tersebut? Menurut Bu Dita, seberapa efektif minat baca anak akan tumbuh lagi dan memanfaatkan pojok baca? Seberapa efektif? Kalau menurut saya sangat efektif. Karena mau tidak mau ya mereka ya harus baca. Lah mau gimana kalau teman-temannya baca, terus dia sendiri misal ada anak yang agak nanti-nanti agak
inilah. Tapi kalau temennya semua baca mau gimana dia kan ya nggak mungkin dia akan diem aja. Dia mesti akan terpacu. Oh, kok kayak kok ini sih rajin sih, saya juga maulah mesti seperti itu pasti. Kalau menurut saya seperti itu. Jika baik, jika di rating dari angka 1 sampai 10, menurut Budita yakinnya di angka berapa kira-kira keyakinan menumbuhkan minat baca anak tersebut? 8 sampai 9 ya. Kira-kira 8 sampai 9 lah. 8 sampai 9. Optimis sekali ya Iya. Budita ya. Iya, harus optimis, Bu. Harus yakin. Iya, harus yakin karena kalau begitu siapa lagi yang yakin ya Bu ya. Lalu upaya apa atau rencana apa yang mungkin akan Budita lakukan agar rencana Budita memberi dampak positif terhadap anak-anak, terutama memberi dampak anak-anak itu bisa kembali minat bacanya itu dan memanfaatkan pojok baca yang ada di kelasnya. Rencananya apa saja selain itu mungkin bisa diceritakan kembali. Iya, mungkin nanti ini, kalau mungkin 1 bulan sudah selesai dengan tantangannya tadi, mungkin kita bisa ini Bu, apa tuh namanya? Nukar buku gitu loh. Jadi bukunya yang sudah dibaca itu kayak sirkulasinya jelas. Sirkulasinya nanti kita 1 bulan sudah dikasih tantangan seperti ini. Dan nanti untuk bulan berikutnya bukunya ganti. Jadi kita ke perpus lagi, kita kunjungan ke perpustakaan, kita pinjam buku sesuai dengan apa yang mereka sukai, apa yang mereka pilih. Kita refresh lagi bukunya, kita ambil yang baru-baru gitu. Jadi nggak bosan anaknya, masa bukunya itu terus. Jadi ya itu diganti bukunya. Jadi sirkulasi bukunya itu selalu bergantian setiap bulan. Dan kalau kayak gitu menurut saya juga efektif di perpustakaan juga. Jadi perpusnya juga hidup juga. Selain di pojok bacanya, perpus juga bisa termanfaatkan dengan optimal. Baik. Berarti nanti rencana Budita anak-anak juga ada kunjungan ke perpustakaan ya Bu berarti? Ya, betul. Ya, dari rencana tersebut kira-kira ada nggak hambatan? Ada nggak hambatan ketika anak-anak mungkin ada yang malas atau enggak gitu kira-kira ada nggak menurut Budita yang akan menghambat minat baca? Kalau itu pasti ada. Jadi dalam satu kelas tuh nggak mungkin anaknya rajin semua gitu enggak. Jadi pasti ada anak yang karakternya A, B, C, D dan seterusnya itu pasti ada. Ya kita aja tinggal kita yang ini aja menyemangati. Ayo, temanmu tuh loh udah mau baca, udah dapat segini, jangan mau kalah. Yuk, paling ya gitu-gitu kita kasih motivasi, kita tumbuhkan kesadaran dia untuk minat bacanya ke pojok bacanya yang ada di kelas maupun di perpustakaan. Oke. Kira-kira Budita membutuhkan waktu berapa lama itu untuk menumbuhkan minat baca anak lagi? Berapa ya Bu? 1-2 bulan insya Allah. 1-2 bulan lah ya. 1-2 bulan. Oke, berarti Budita sudah yakin ya insya Allah 1-2 bulan ini nanti pojok bacanya sudah bisa dimanfaatkan kembali ya, aktif kembali ya? Insya Allah. Jadi nanti kalau waktu istirahat atau ada waktu senggang atau saya kasih waktu 15 menit di awal sebelum pembelajaran, saya suruh di pojok baca seperti itu. Jadi insya Allah saya yakin sih itu akan menumbuhkan minat baca anak dan menghidupkan kembali pojok baca yang ada di kelas saya. Gitu, Bu. Baik, luar biasa. Ada lagi Budita mungkin? Gini ya Bu Nov, jadi tidak kita pungkiri ya, sekarang kan lagi zamannya canggih nih, eranya era digitalisasi. Anak-anak yo kecenderungan pakai hal-hal yang modern seperti CB yang sudah diberikan pemerintah Kota Madiun. Tapi ya itu di sela-sela itu kita tetap harus ini, menurut saya kita harus tetap jangan meninggalkan yang istilahnya kurang modern kayak baca buku yang buku manual kan mereka juga sering toh baca-baca buku yang online gitu, baca-baca flip buku online apa-apalah itu yang ada di internet. Tapi ya di samping itu kita tetap harus
masukkan, maksudnya buku yang bentuk buku itu juga harus dibaca, jangan yang ada di internet tok, jangan ada yang di CB tok. Gitu. Tetap kalian tetap butuh referensi yang lain selain internet, selain YouTube, selain media sosial yang lain. Buku jangan ditinggalkan. Gitu menurut saya, Bu. Jadi maksud saya supaya tetap sama-sama berjalan, sama-sama beriringan itu seperti itu. Ya IT-nya jalan, ya baca buku tetap jalan, literasinya tetap bagus, pojok bacanya tetap hidup. Menurut saya itu sangat membahagiakan kalau bisa berjalan seiringan. Iya. Kira-kira Bu Dita mau memulai rencananya ini kapan ya? Insya Allah minggu depan lah. Ini kan sudah akhir minggu nih. Minggu depan kita mulai. Sudah saya siapkan ininya sih, plot-plotnya untuk naruh kertas-kertasnya anak-anak biar jadi ini nanti buku kecil gitu sudah saya siap. Baik. Kira-kira komitmen seperti apa yang akan Bu Dita lakukan agar pojok baca dapat dimanfaatkan anak-anak berjalan terus, enggak anak-anak jadi semangat gitu, komitmennya seperti apa? Konsisten aja Bu, jadi kita konsisten, jangan capek, jangan menyerah, terus aja kita lakukan apa yang sudah jadi rencana kita dari awal, kita lakukan terus, jangan berhenti, jangan putus, dan semakin dikembangkan. Kira-kira dari rencana Bu Dita, dari siapa yang Bu Dita butuhkan? Semuanya Bu Nov, jadi yang pertama dari kepala sekolah, tetap saya matur apa rencana saya matur untuk mendukung kelancaran apa yang ingin saya kerjakan. Yang kedua, teman-teman guru juga kalau nanti hubungannya sama tim literasi, sama guru-guru kelas yang lain. Terus juga anak-anak tidak luput dari, karena mereka ya, mereka yang ingin dibaguskan lagi, ditingkatkan lagi literasinya, anak-anak juga, dan paguyuban dari orang tua. Semoga dari semua rencana yang direncanakan Bu Dita berjalan dengan lancar, ya. Pojok baca di sekolah menjadi aktif kembali, minat baca anak-anaknya juga luar biasa, tambah semangat lagi, ya. Amin. Ya, gimana perasaan Bu Dita setelah kita melakukan coaching ini? Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang dan lega karena sudah mencurahkan apa yang ada di hati saya. Unek-unek saya sudah saya keluarkan dan kita sudah sharing. Alhamdulillah lebih lega. Iya, sama saya juga senang karena Bu Dita sudah mau menceritakan masalahnya Bu Dita kepada saya. Baik Bu Dita, kiranya kita akhiri sesi coaching kali ini. Semoga setiap masalah kita bisa dapat kita selesaikan dengan baik. Siap. Bu Dita, ketemu lagi nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.